Perkenalkan, saya Laula Hatmarus Syanihat, NIM 32, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Femta Imaniansyah, NIM 20. Di sini saya sebagai klien. Di video ini saya ingin menyelesaikan tugas praktikum konseling saya di mata kuliah psikodiagnostika. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Dengan kakak siapa ya? Bisa disebutkan nama, usia, dan tujuan kakak ke sini. Baik, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Femta Imaniansyah, umur saya 19 tahun. Tujuan saya ke sini itu sebenarnya mau minta saran, solusi untuk saya sendiri, Kak ya. Sedikit cerita, Kak ya, boleh? Ya, boleh. Saya itu, Kak, jiwa sosialnya itu terlalu tinggi, Kak ya. Sampai-sampai saya itu bukan mementingkan diri saya sendiri, tapi saya lebih mementingkan orang lain. Sampai saya juga merasa lebih menghargai orang lain daripada menghargai diri saya sendiri. Dari situ saya ngerasa saya tuh kok bisa sampai kayak gini gitu, Kak. Kok sampai saya terlalu mementingkan orang lain, sampai saya sendiri kayak nggak ada harganya gitu, Kak. Saya itu kayak gimana, Kak ya, bingung sih, Kak, jelasinnya itu seperti apa. Pada intinya itu saya kurang menghargai diri saya sendiri. Sampai nggak tahu gitu ya apa yang ada dalam diri Anda gitu. Jadi gini, Kak, apa ada sedikit cerita gitu yang membuat kakak seperti itu, atau dalam momen apa gitu kakak lebih mementingkan orang lain daripada kakak sendiri? Ada sebuah cerita gitu? Ada sih, Kak, kayak misal saya mempunyai masalah pribadi saya sendiri, Kak ya. Terus ada teman saya yang mau curhat ke saya. Jadi masalah pribadi saya itu awalnya mau saya ceritakan ke orang itu, malah saya lebih pendam sendiri, Kak. Saya lebih memilih mendengarkan cerita orang ini dan lebih memilih untuk fokus Ke bisa masalah orang lain gitu ya? Jadi untuk masalah saya sendiri tuh lebih saya pendam sendiri gitu, Kak. Pendem terus, saya sampai hampir depresi gitu, Kak. Saya hampir depresi, mau cerita ke siapa saya nggak tahu, karena teman-teman saya itu nggak lebih banyak untuk berbicara daripada mendengarkan, sedangkan saya mendengarkan daripada berbicara. Saya mau, Kak, berbicara, tapi seorang yang mau mendengarkan itu kurang gitu, Kak. Jadi saya untuk tempat curhat, tempat untuk berkeluh kesah itu nggak ada, Kak. Ya udah, pendam saya sendiri. Ya udah, masalah itu saya pendam sendiri, saya alami sendiri gitu, Kak. Oh, jadi gini ya, sebenarnya ingin bercerita gitu, sering-sering sama teman-teman gitu ya, tapi belum nemu orangnya gitu. Malah lebih mementingkan orang lain yang cerita kepada kakak gitu ya. Jadi gini, Kak, kalau dari yang kakak ceritakan tadi ya, sebenarnya kakak bisa. Jadi kan kakak harus tahu di mana waktunya kakak untuk mementingkan diri kakak sendiri, di mana waktu kakak untuk orang lain. Jadi itu apa ya? Ada separuh waktu untuk kakak. Kalau bisa ya lebih besar lah gitu. Soalnya kan kita yang peduli dengan kita sendiri. Meskipun kita hidup dengan orang banyak, tapi kan yang tahu kita kan diri kita sendiri. Jadi mulailah menggali diri, apa yang saya butuhkan itu apa, yang akan saya lakukan untuk di titik ini itu apa. Kalau di tahap itu sudah selesai, baru kakak ke orang lain gitu. Kakak boleh mendengarkan cerita orang lain itu juga boleh, tapi kan setidaknya masalah kakak sendiri itu sudah terselesaikan gitu. Kalau belum terselesaikan, terus mendengarkan cerita orang lain kan menjadi kayak sedikit beban gitu ya. Kan beban sendiri belum selesai, beban orang lain nambah ke kita, jadi kan gitu. Jadi kalau menurut saya sih gitu ya, dicari dulu apa sih yang harus saya lakukan, itu apa, lebih care untuk diri sendiri dulu gitu. Itu, Kak, ya aku masih bingung gitu, Kak. Kayak aduh, nggak ada tempat gitu, Kak. Ya emang kan gitu. Iya, nggak, emang kan harusnya nggak tergantung sama orang lain gitu, Kak ya. Harusnya diri sendiri itu kan kayak jadi pondasi. Tapi
Tapi saya nyoba kak seperti itu, tapi saya kadang terlalu memikirkan, kayak misalnya kak ya, aku nggak enak hati terus mau melampiaskan ke teman-teman, itu kayak mikir kayak ya Allah, di sini temanku ini merasakan kayak misalnya aku jadi posisi temanku yang jadi lampiasan, itu nggak enak kak. Ya terlalu, kalau menurut saya itu terlalu memikirkan apa yang perasaan orang lain yang iya suka. daripada saya melegakan diri saya sendiri. Kalau gitu ya, maksudnya daripada orang lain kan, kalau orang lain yang merasa lega kita belum, jadi kan apa ya, kan pasti nanti ada perasaan gini, seneng ya orang itu udah, intinya itu sudah senang, udah lepas dari masalahnya, sedangkan saya sendiri masih di titik ini kayak merasa terpuruk gitu kak. Nanti bisa jadi beban kakak sendiri, jadi kayak lebih itulah, lebih di-freshkan lagi gitu. Oh, jadi seperti itu kak ya. Jadi seperti itu kak. Kalau ada cerita lain gitu mungkin. Oh udah gitu aja kak. Itu ya solusi dari saya tadi itu seperti itu. Semoga bisa bantu kakak ya dalam menyelesaikan masalah kakak. Terima kasih kak ya. Kak, menurut saya juga sangat membantu. Mungkin saya bisa lebih mengeksplor diri saya untuk mementingkan diri saya lebih dahulu daripada orang lain. Terima kasih banyak ya kak. Sudah bisa dicukupkan untuk langsung hari ini? Sudah bisa cukup. Terima kasih untuk kehadirannya di tempat saya. Jangan bosan-bosan kesini ya kak ya, semangat buat masalahnya. Terima kasih. Mari gendeng. Hai, cukup sekian video kali ini sebagai pemenuhan tugas psikodiagnostika. Saya dan rekan saya izin pamit undur diri ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.